Agnes Santoso. Nama itu tidak asing lagi bagi mereka yang besar di era tahun 90-an. Penyanyi cilik yang sering tampil di layar kaca itu kini digadang-gadang sebagai bakal calon wali kota Surabaya oleh kaum milenial. Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang satu ini syarat dengan prestasi serta pengalaman. Dia artis, jurnalis sekaligus presenter TV. Srikandi kelahiran Surabaya 26 Agustus 1985 itu masuk bursa calon pilwali kota Surabaya tahun 2020. Kalau sampai sejauh ini memang ada beberapa yang istilahnya mengusulkan atau melontarkan nama saya gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri secara pribadi dari sejak awal belum pernah kepikir ke sana. Tapi sekali lagi kalau memang ada dan itu memang diminta, istilahnya kan amanah gitu kan ya, insya Allah siap. Kalau dibilang tentang Surabaya, Surabaya itu buat saya sebenarnya kota terbesar di Indonesia karena Jakarta itu kan provinsi. Jadi dan tantangannya sekarang adalah Surabaya masuk dalam tantangan sebagai sebuah kota besar yaitu stagnan. Dan ini harus butuh visi transformasi untuk bisa membawa Surabaya ke depan jadi apa. Nah, sejauh ini Surabaya itu sudah punya modal di bagian sisi warganya itu ada kepelaporan dan kegotong royongan. Jadi ke depan itu bukan hanya sekedar infrastruktur, tapi bagaimana kemudian membangun Surabaya itu dari sisi manusianya, memanusiakan manusia yang ada di kota Surabaya itu. SDM. Dari sisi SDM-nya, karena secara infrastruktur sebenarnya sudah baik dan hanya tinggal dilanjutkan. Sementara bagaimana kemudian mengkolaborasikan seluruh lini yang ada di kota Surabaya, baik dari sisi birokrasi dan juga dari sisi warganya untuk bisa berpartisipasi bersama-sama, dan itu harus bisa dikoneksikan dengan platform teknologi. Jadi warga pun bisa berkomunikasi dengan pemerintah kota juga bisa berkomunikasi dalam artian berkoordinasi untuk membangun kota Surabaya bersama-sama. Kalau dari perjalanan sebenarnya memang dulu waktu masih kecil pernah, terus kemudian sempat vakum karena harus kuliah dulu kan, dan itu dilarang orang tua untuk nyabang dalam tanda kutip. Setelah kuliah kerja kantoran, terus itu baru mulai aktif lagi di entertain, tapi akhirnya masuknya bukan di entertain secara spesifik, tapi malah larinya ke news, dan akhirnya jadi jurnalis sampai sekarang. Kalau lebih udah sekitar 10 tahun lebih sih di news untuk jurnalis. Kalau dibilang pesan khusus, ya sampai sekarang COVID ini belum ada obatnya, tetapi beberapa kita tahu yang positif pun bisa sampai berhasil melewati tahap positif dengan cara apa? Dengan peningkatan imun tubuh dan juga mungkin dari sisi pikiran. Artinya apa? Protokol kesehatan itu juga menjadi salah satu sisi yang paling penting untuk diterapkan oleh masyarakat. Terlepas ada banyak kontroversi mau dari istilahnya konspirasi dan segala macamnya, lebih baik kita mencoba mempercaya untuk keselamatan dari kita sendiri. Nggak ada salahnya kan kalau menjaga kebersihan untuk diri sendiri. Jadi membangun kekuatan diri sendiri, protokol masker, vitamin, terus kemudian sisi pikiran supaya tetap positif itu sangat-sangat membantu. Mudah-mudahan Surabaya ini bukan hanya disupport oleh dari sisi politik aja, tapi juga dari sisi masyarakat dan warganya. Karena sekali lagi seringkali masyarakat itu baru dilibatkan jelang-jelang coblosan, tetapi sebelum dan afternya, before and afternya itu hampir nggak pernah tersentuh. Baiklah, demikian ngopi saya dengan Mbak Agnes, ngobrol pintar. Nah, mudah-mudahan Mbak Agnes yang masih muda dan energik ini dapat memenuhi harapan dari masyarakat Kota Surabaya, yang mana masyarakat Surabaya sebagian banyak yang menginginkan menjadi bakal calon wali kota Surabaya. Kurang lebihnya begitu, bersama Ada Effendi, tetap semangat.